Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Tuhan. Marilah pada kesempatan ini kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan dengan ayat 10 dan 12 sampai 14. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga. Bagaimana pendapatmu? Jika orang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya tersesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan akan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar gembiraannya atas yang seekor itu daripada atas ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapa-Mu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku, penginjil hari ini mengedepankan kepada kita berkaitan dengan sikap kita atau berkaitan dengan posisi diri kita di hadapan Allah. Ketika para murid membuka sebuah dialog, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Yesus tidak langsung memberikan jawaban yang terbesar dalam kerajaan surga adalah ini, itu, dan sebagainya. Tetapi dia mengangkat sebuah perumpamaan yang hidup melalui dia menempatkan seorang anak kecil di tengah-tengah mereka. Mengapa anak kecil? Itulah pertanyaan kita. Anak kecil kita tahu dia itu seorang yang tulus, ikhlas, dan percaya teguh kepada orang tuanya. Tak ada kemunafikan, tak ada samar-samar, semuanya suci, nampak dengan jelas. Jadi dengan demikian Yesus menempatkan anak kecil itu mau menggambarkan sikap yang seharusnya ditampilkan oleh manusia adalah sikap seperti orang anak kecil itu. Berpasrah diri sepenuhnya kepada orang tuanya atau orang yang dipercayainya. Dengan demikian ketika dia menaruh semua rasa percayanya itu, dia menggantungkan diri sepenuhnya kepada orang yang dia percaya. Demikian pun sekiranya orang-orang yang percaya kepada Allah, setidaknya dia percaya bukan samar-samar, bukan terpaksa, atau bukan karena ada kepentingan-kepentingan, bukan karena ada motivasi-motivasi, tetapi benar-benar dia percaya dari hatinya yang tulus dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, kehendak orang yang dipercayainya, dan menyerahkan seluruh dirinya kepada Allah atau kepada Dia yang mereka percayai. Bapak Ibu Saudara-saudari, bagi Yesus sikap seperti anak kecil inilah yang dikedepankan bagi seorang pengikutnya atau pendengarnya atau para muridnya itu, bahwa sikap itulah yang memungkinkan seseorang bisa mengambil bagian dalam kerajaan surga. Tanpa sikap seperti itu, seseorang pun akan samar-samar juga memandang kerajaan surga itu. Bapak Ibu Saudara-saudariku, Yesus tadi lebih lanjut mengatakan bahwa siapa yang menganggap rendah seorang dari anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapa-Ku di surga. Jadi kan Yesus menegaskan di sini bahwa seorang anak kecil itu atau sikap-sikap yang dimiliki oleh seorang anak kecil, sifatnya itu sifat seorang malaikat. Karena apa? Malaikat itu kan selalu memandang Allah. Jadi sikap mereka itu boleh digambarkan seperti malaikat yang selalu memandang Allah. Jadi jangan merendahkan mereka atau jangan merendahkan
orang-orang yang seperti itu, yang mempunyai sikap seperti itu ya kepada Tuhan. Sebab orang yang setia, orang yang taat kepada Allah, memasrahkan seluruh dirinya kepada Allah adalah orang-orang yang memang berada dalam genggaman Allah, berada di dalam perlindungan Allah. Dan teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan tadi mengatakan bahwa pertobatan itu juga penting bagi seseorang. Kalau orang itu mau memandang kerajaan surga dan masuk ke dalamnya, duduk di dalam kerajaan surga itu, dia harus memiliki hati yang terbuka. Ketika dia merasa hilang atau tersesat, orang itu sebenarnya dicari oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa menemukan? Hanya bisa bertobat dan kembali kepadanya. Mengambil sikap-sikap, sifat-sifat seperti anak kecil itu. Itulah yang dituntut oleh Allah, sehingga kita pun bisa ditemukan. Dan kalau kita bertobat, ditemukan oleh Allah, sukacita itu lebih besar daripada sukacita orang-orang yang benar. Teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, semoga bacaan hari ini meneguhkan kita untuk tetap setia kepada Allah, mengambil langkah yang pasti di hadapan Allah. Kita beriman, bukan beriman samar-samar, tetapi sungguh beriman yang lahir dari hati. Ada kepercayaan bahwa